Kantor Tim Barongsai dari Wihara Buddha Fatma. Atraksi barongsai yang memukau tentu membutuhkan ketekunan dan kesabaran. Semoga semangat ketekunan dan kesabaran ini bisa kita terapkan dalam semua aspek kehidupan kita. Keceriaan Imlek masih akan kita lanjutkan dengan penampilan tarian Zhao Cai Jin Bao dari Happy Group. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Kangen Happy Group atas persembahan tarian yang begitu rapi dan kompak. Meski Imlek akan segera berlalu, tapi semoga kita bisa menganggap setiap hari sama seperti tahun baru yang penuh kebahagiaan. Hadirin sekalian, sekarang mari dengan tulus hormat
kita menerima persembahan pemberkahan dari ini menghadapi kondisi keadaan keluarga yang seperti ini, namun Vini tetap bisa berprestasi di sekolah. Jangan malu-malu ya. Mengikut mengayuh sepeda, mengikut gayung sepeda, membantu kamu mengayuh sepeda dan berjualan. Jadi Vini membantu mama mengayuh sepeda, jualan ke kota Dumai setelah pulang dari sekolah. Dan Vini benar anak yang luar biasa ya. Kondisi ini masih bisa berprestasi. Semangat ya Vini. Nah, satu lagi sebenarnya apa cita-cita Vini? Vini harus kuat. Apa cita-cita Vini dan bagaimana untuk mencapai Belajar lebih tekun. cita-citanya mau jadi Dokter. Ya, Bapak Ibu sekalian, Vini bercita-cita menjadi dokter. Mohon bantuan juga dari Bapak Ibu sekalian. Semoga cita-cita Vini bisa tercapai. Vini anak yang luar biasa dan sangat berbakti kepada orang tuanya, dan juga dia anak yang sangat berprestasi. Semoga Vini bisa menjadi harapan buat orang tuanya dan masa depan buat keluarganya. Kangen atas sharing yang sangat inspiratif dari Ibu Citra Dewi dan Vini. Nah, berikutnya Ibu Lismawati. Ya, jadi Ibu Lismawati ini didampingi relawan dari Dumai, Asensusion, dan juga relawan dari Pekanbaru Planning Sosial. Nah, mungkin Asensusion sebagai relawan survei dan mendampingi Ibu Lismawati bisa menceritakan kondisi Ibu Lismawati. Selamat sore, siang saja, Bapak Ibu. Saya asli relawan Dumai Seci ya. Jadi Ibu Lismawati kemarin beliau sakit ya, sakit kanker payudara. Jadi waktu kami berkunjung ke rumah Ibu ini, itu sudah parah ya Bu ya. Jadi kami tanya kenapa Ibu nggak pergi berobat. Jadi beliau katanya untuk pergi berobat itu butuh biaya ke Pekanbaru, mau naik bus tak ada biaya. Jadi dari kami Yayasan Buddha Suci, kami sudah survei, sudah kami evaluasi, dan hasilnya semua setuju. Kita bantu Ibu Lismawati untuk berobat ke Pekanbaru, sama kita bantu biaya makan, biaya penginapan untuk pendamping beliau. Karena kalau orang sakit kan perlu pendamping. Jadi habis itu kita juga bantu tiap bulan susu ensur, supaya susu ensur ini Ibu ini berobat sampai minum susu ensur tetap ada tenaga untuk kondisi, karena beliau selera makannya kurang, jadi dibantu dengan susu ensur. Nah, terus deh. Ya, kangen ya, Asensusion.
Nah, Ibu Lismawati, bagaimana dengan bantuan dari CITI? Ya, untuk saat ini memang saya terbantu sekali. Pada masa saya terpuruk, habis semua, saya pun merasakan ini semua. Keluarga nggak ada. Cuman suami, anak, itu yang mendukung saya. Makanya gitu saya ngedrop. Saya nggak bisa buat banyak, harus berobat kemana. Karena saya ini penyakit kanker. Sampai saat ini saya dibantu sama Yayasan Seci ini udah setahun lebih. Alhamdulillahnya saya udah bisa duduk jalan. Tadinya saya nggak bisa apa-apa, cuman hanya bisa tergolek, tertidur. Saya nggak ada bantuan dari mana-mana. Mudah-mudahan izin Tuhan, saya menghubungi Seci. Alhamdulillahnya pun langsung direspon, Bu. Itulah mereka datang ke rumah saya melihat saya dalam kondisi memang parah, Bu. Saya nggak bisa apa-apa. Untuk itu banyak-banyak terima kasih saya ucapkan kepada Yayasan Seci, baik di Bumaini maupun di Pekanbaru. Saya tetap dipantau sampai saat ini, Bu. Pas setahun saya mendapat bantuan dari yayasan ini, tidak sedikit pun pernah melewatkan mereka bantuan ini, Bu. Alhamdulillahnya, walaupun kita beda, tapi mereka tetap sama, menganggap saya sama manusia. Belas kasih mereka sama saya. Alhamdulillah, Bu, saya ucapkan. Saya sehat, Bu. Semalam saya MRI, saya dibantu dengan biaya ongkos. Setiap saya berangkat ke Pekanbaru, transportasi saya ditanggung sama yayasan. Merasa bersyukur, Bu, karena kita tidak ada tempat mengeluh, hanya mereka kita bisa dapat mengeluh. Saya semangat saya bangkit. Kenapa asing menderita seperti saya kanker? Alhamdulillahnya saya tidak sehat. Di situ saya terpacu. Gimana caranya saya bisa sehat? Bisa saya membantu sukarelawan ini. Itu niat saya, Bu. Satu lagi, Ibu, yang mau saya tanyakan, apakah yang memotivasi Ibu Lismawati untuk tetap berobat ya jauh-jauh ke Pekanbaru? Kadang-kadang Ibu harus menempuh perjalanan sendiri ke Pekanbaru. Ya, saya anak masih kecil, ada yang usianya 6 tahun. Saya harus kuat. Sementara suami saya waktu saya dirawat berapa bulan, dia sudah kena pecat di PHK dari tempat kerja. Anak yang nanggung saya sekarang. Untuk itu kuat harapan saya, baik dari relawan Dumai, baik dari Pekanbaru, mereka mengerti keadaan saya. Itu saya sudah bersyukur sekali, Bu. Itu membuat saya bangkit, membuat saya tidak frustasi, tidak hancur. Mereka lah yang membuat saya ini kuat, Bu. Itu saya terserah sama Tuhan. Ada jalan yang dibuat Tuhan untuk saya melalui bapak-bapak ini. Terima kasih banyak, Bapak. Di sini saya memohon terima kasih sedalam-dalamnya. Sampai saat ini saya masih bisa duduk. Gak sangka saya gak bisa sesehat ini bisa saya menghadiri apapun. Mulai saya dalam perobatan, dalam kemo, dalam operasi, semua saya dukung sampai detik ini. Saya sudah operasi, tinggal radiasi, tetap didukung sama yayasan. Itulah membuat saya kuat, Bu, karena ini semua memang sudah diatur Tuhan. Itu saya syukur terima kasih untuk Bapak relawan Dumai dan Kota dan Pekanbaru. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya tidak bisa membalas Bapak Ibu, hanya Tuhanlah yang bisa membalasnya. Untuk kedepannya mudah-mudahan saya bisa sembuh dan bisa mencurahkan kasih di sukarelawan ini. Itu niat saya. Ya, semoga kita doakan Ibu Lismawati bisa sembuh dari sakitnya. Nah, Cleaning Susyong adalah relawan Pekanbaru yang selalu mendampingi Ibu Lismawati ketika berobat ke Pekanbaru. Susyong, yang mau saya tanyakan,
apa pelajaran yang Susiok dapatkan dari perjuangan Ibu Lismawati? Selamat sore Bapak Ibu, Susiok Sakti semua. Saya branding, saya relawan Siji Pekanbaru. Jadi memang kasus Ibu Lismawati ini termasuk kasus yang sedikit udah parah ya. Waktu kita ketemu Pekanbaru, keadaan kankernya sudah berair ya waktu itu. Mohon maaf, sudah ada